Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina al-mustafa wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Yang kami hormati Bapak dan Ibu jamaah sekalian, mohon maaf saya yang duduk di atas ini menggantikan Ustadz Talkis. Namun pada kesempatan ini saya mungkin tidak melanjutkan pembahasan Ustadz Talkis tentang akhlak. Namun saya ingin mengawali pada malam hari ini dengan sebuah cerita. Dikisahkan bahwasanya salah seorang ulama yang terkenal yang bernama siapa namanya? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah salah seorang pengikut mazhab Hambali dan beliau adalah seorang yang abid, ahli ibadah dan juga salah seorang yang berilmu. Pada suatu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini sedang melaksanakan sholat sunnah. Setelah selesai sholat sunnah, beliau didatangi oleh sebuah suara. Suaranya berkata kepada Syekh Abdul Qadir, "Wahai Abdul Qadir, ana rabbuka, saya ini adalah Tuhanmu. Pada saat ini telah kuharamkan bagimu apa yang telah kuhalalkan bagimu apa yang telah aku haramkan." Kemudian Syekh Abdul Qadir langsung menjawab, "Izhab anta ya la'in, pergilah engkau wahai yang terlaknat. Engkau bukanlah Tuhanku, karena Tuhanku tidak akan pernah merubah hukum yang haram menjadi halal." Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, apa yang bisa kita petik dari kisah ini ialah kita memang diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Namun ada satu hal yang penting yang tidak boleh terlepas dari kita, yaitu menuntut ilmu. Karena beribadah tanpa ilmu itu akan mudah untuk dibelokkan, seperti kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Seandainya tadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu tidak memiliki ilmu tentang halal dan haram, maka pastinya Syekh Abdul Qadir akan langsung menjawab seruan syaitan tadi. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, kami akan memulai bab tentang ilmu ini dengan firman Allah. Allah itu senantiasa memerintahkan kita agar selalu berdoa supaya kita semua ditambahkan ilmu. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Toha ayat 114. Allah berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilma." Katakanlah wahai Muhammad, Rabbi, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmuku. Rabbi zidni ilma. Jadi Allah senantiasa memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan semua pengikutnya agar selalu berdoa agar ilmunya selalu ditambah oleh Allah. Allah berfirman, tentunya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu banyak sekali perbedaan dan tidak mungkin sama. Sebagaimana firman Allah,
Qul hal yastawil ladzina la ya'lamun Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Quran surat Az-Zumar ayat 9. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama derajat orang-orang yang memiliki ilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Tentunya Allah tidak mungkin menyamakan orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Tentunya di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menjelaskan jarak antara satu derajat dengan derajat yang lainnya itu ialah sejauh 7 peta langit. Jadi derajat 1 dengan derajat 2 itu adalah 7 langit. Bayangkan Bapak Ibu, sangat jauh perbedaan orang-orang yang tidak berilmu, dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu setinggi 7 peta langit. Dalam firman Allah yang lain, dalam Quran surat Fatir ayat 28, Allah berfirman, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah ialah orang-orang yang berilmu. Jadi semakin banyak ilmu, maka semakin takut ia kepada Allah. Kemudian orang yang berilmu, kebaikan itu ada pada agama. Diriwayatkan bahwasanya wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din, muttafaqun alaih. Dari Muawiyah, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan ada pada dirinya, maka Allah akan memberikan pemahaman agama pada dirinya. Jadi berkumpulnya Bapak Ibu di sini, ini adalah salah satu bukti tanda bahwa Allah ingin kebaikan ada pada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kebaikan senantiasa menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadis ini sahih. Kemudian perumpamaan hasad itu tidak diperbolehkan, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al hasadu ya'kulul hasanati kama ya'kulun nar al hataba. Hasad itu dengki, hasad iri dengki itu dapat menghapuskan kebaikan sebagaimana api membakar kayu. Jadi kebaikan yang selama ini kita lakukan bisa hangus oleh kedengkian yang ada pada diri kita. Namun ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kita boleh hasad, kita boleh iri, kita boleh dengki pada dua orang, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fisnataini, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi, wa rajulun atahu Allahu al-hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian hasad, atau tidak ada hasad, tidak boleh ada dengki kecuali
pada dua hal. Pertama, jika ada seorang laki-laki yang diberikan harta melimpah, kemudian hartanya itu digunakan pada yang hak, maka kita diperbolehkan untuk hasad pada orang tersebut. Kedua, jika ada seseorang yang diberikan Allah hikmah atau ilmu pengetahuan, kemudian dengan ilmu itu, ilmu yang dia miliki dia amalkan, kemudian dia ajarkan kepada orang lain, maka kata Rasulullah, kita boleh untuk hasad kepada orang tersebut. Hasad di sini diartikan oleh para ulama bukanlah hasad yang negatif, yaitu mengharapkan suatu nikmat hilang dari orang itu dan berpindah kepada dirinya. Tapi hasad di sini ialah kita menginginkan bahwasanya kita juga ingin seperti orang tersebut. Matur nuwun Mas Manji. Itu Bapak Ibu. Jadi kita boleh hasad pada dua orang. Pertama, orang yang diberikan harta melimpah, kemudian dia rajin bersedekah. Dan kedua, orang yang diberikan ilmu yang banyak, kemudian dia beramal dengan ilmu itu dan mengajarkan kepada orang lain. Perumpamaan ilmu dan orang yang berilmu. Hadis ini lumayan panjang. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalu ma ba'asani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamasali goisin asaba ardon. Artinya kurang lebih Bapak Ibu, perumpamaan aku diutus dengan membawa huda, petunjuk dan ilmu pengetahuan, itu ialah seperti perumpamaan hujan yang turun ke bumi, hujan yang membasahi tanah. Tiga model orang yang disebutkan oleh Rasulullah sebagaimana tiga model tanah yang ketika hujan tanah itu seperti apa. Pertama, fakanat minha ta'ifatun thayyibatun qubilatil ma' fa'ambatatil kala'a wal ushba al katsira. Perumpamaan yang pertama ialah seperti tanah yang ketika hujan tanah itu baik. Baik itu artinya tanah itu menyerap air hujan, kemudian setelah air hujan ini diserap, maka tumbuhlah rumput-rumputan hijau yang banyak. Nah, kedua, wa kana minha ajadibu amsakatil ma' fanafa'allahu bihan nas fasharibu minha wasaqau wazara'u. Perumpamaan yang kedua ialah tanah yang ketika hujan, namun tanah ini dia itu keras. Dia tidak mudah menyerap air. Jadi ketika hujan, tanah ini menahan air hujan itu sehingga menjadi genangan-genangan air. Nah, genangan-genangan air ini bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Misalnya air yang tergenang kemudian orang bisa mengambil manfaat. Misalnya dia punya hewan ternak, dia bisa memberikan minuman kepada hewan ternaknya. Atau mungkin air ini bisa dijadikan pengairan untuk sawah dan ladangnya. Dan perumpamaan yang ketiga ialah wa asaba ta'ifatan minha ukhra innama hiya qi'anun la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'a. Perumpamaan yang ketiga ialah tanah ini seperti pasir. Ketika hujan, ya udah airnya turun dan tidak diserap oleh pasir itu. Bahkan mungkin air ini akan menguap. Jadi
airnya tidak memberikan genangan air sehingga memberikan manfaat bagi orang lain ataupun hewan-hewan. Kemudian air ini juga tidak bisa menumbuhkan rumput-rumputan ataupun tanaman. Jadi seperti itulah ciri-ciri ilmu dan orang-orang yang menerima ilmu. Mungkin Bapak Ibu, ini hasil renungan saya. Perumpamaan yang pertama itu ialah seorang yang ketika mendengarkan ilmu, kemudian dia bersiap diri mendengarkan dengan sepenuh hati, kemudian ilmu itu pun masuk ke dalam hati sanubarinya, dan hasil daripada ilmu itu ialah amaliyahnya semakin meningkat. Perumpamaan yang kedua, tanah keras kemudian menyebabkan air menggenang. Ini seperti misalnya ada orang yang menerima ilmu namun dia tidak mengamalkan ilmu itu, sehingga ilmunya hanya sebatas pengetahuan. Dia tidak sampai pengamalan, cuman sebatas pengetahuan. Tapi walaupun begitu dia tetap bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Misalnya ada orang yang bertanya, dia mampu memberikan jawaban. Dan yang ketiga, tanah yang tidak sama sekali menyerap air dan tidak menumbuhkan rumput-rumputan ini ialah orang yang acuh kepada ilmu. Mudah-mudahan kita semua termasuk mungkin salah satu daripada dua contoh yang pertama, dan kita tidak termasuk pada contoh yang ketiga, yaitu orang yang acuh kepada ilmu. Kebaikan ilmu, jadi Bapak Ibu, ilmu itu tentunya membawa kebaikan. Nah, kebaikan ini tidak hanya untuk dinikmati oleh diri sendiri, tapi juga harus disebarluaskan kepada orang lain sehingga orang lain dapat merasakan manfaatnya. Sebagaimana hadis berikut, wa an Sahli bin Sa'd radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Ali radhiyallahu anhu fa wallahi la ahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'ami. Muttafaqun alaih. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nabi bersabda, demi Allah wahai Ali, sekiranya seseorang mendapatkan hidayah karena engkau itu lebih baik daripada unta merah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, pada zaman itu harta yang paling mewah ialah unta merah. Kalau di zaman sekarang mungkin lebih baik daripada apa yang dimiliki oleh orang yang paling kaya. Misalnya mobil Alphard mungkin, atau rumah yang mewah, pokoknya yang harta yang paling mewah di saat ini. Jadi jika kita bisa mengajak orang lain sehingga orang lain itu mendapat hidayah, maka itu Bapak Ibu sekalian lebih baik daripada harta yang mewah pada saat ini. Hadis ini sahih. Kemudian riwayat yang lain dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walaupun itu satu ayat. Wa haditsu an bani Israil wala haraja. Ceritakanlah kisah-kisah tentang Bani Israel dan itu tidaklah mendapatkan dosa. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Namun hati-hatilah wahai Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika kita menyampaikan hadis
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi mengancam, wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Riwayat Bukhari. Barang siapa yang berdusta atasku dengan menggunakan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengucapkan perkataan seperti itu, maka dia seolah-olah telah menyiapkan tempatnya di neraka. Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia, tentunya menuntut ilmu itu ialah salah satu cara kita untuk mempermudah jalan menuju ke surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan, kemudian dia semata-mata untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah Bapak Ibu yang rawuh ke masjid ini itu sudah masuk insyaallah ke dalam hadis ini, karena Bapak Ibu sudah melangkahkan, meringankan kakinya untuk datang ke masjid dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu. Mudah-mudahan ini sebagai langkah kita agar kita dimudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain bahwasanya yang tadi Bapak Ibu, kebaikan ilmu itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk disebar luaskan kepada orang lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Riwayat Muslim. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, kepada hidayah, maka ia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya. Misalnya Bapak Ibu menasihati saudaranya ataupun siapa saja untuk bersedekah. Kemudian orang yang kita nasihati itu dengan senang hati melaksanakan sedekah, maka pahala sedekahnya juga di samping dia mendapatkan orang yang bersedekah ini mendapatkan pahalanya juga akan ditransfer, akan dikirimkan kepada orang yang telah menunjukkan jalan kepada sedekah. Bayangkan Bapak Ibu, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Masalul ladina yunfikuna fi amwalihim Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Kurang lebih Bapak Ibu artinya permisalan ataupun perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah ialah seperti sebuah biji. Kemudian dari biji ini tumbuhlah 7 ranting, 7 cabang. Dari cabang-cabang ini tumbuhlah mi'atu habbah, tumbuhlah 100 biji-bijian. Jadi kalau 7 kali 100 maka 700. Namun di ayat selanjutnya Allah berfirman, wallahu yudha'ifu liman yasha. Sungguhnya Allah bisa melipat gandakan
pahala orang tersebut sesuai dengan yang dikehendakinya. Jadi tidak mesti 700. Allah bisa saja menambahkan lebih dari itu. Nah, dari yang 700 ini misalnya tadi kita menasihati orang agar bersedekah. Orang yang bersedekah ini mendapat 700, maka orang yang mengajak untuk bersedekah tadi juga mendapatkan 700, bahkan lebih. Nah, jadi begitu Bapak Ibu, betapa murahnya rahmat Allah, betapa murahnya Allah agar kita semangat untuk beribadah. Semangat beribadah, Allah berikan pahala yang begitu berlipat-lipat dengan amalan yang kecil. Sedekah tidak mesti harus banyak, tapi sedikit namun istiqomah itu lebih baik. Kebaikan ilmu akan terus mengalir kepada orang yang berilmu selama ilmunya itu bermanfaat bagi orang lain. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika telah meninggal seorang anak Adam, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3. Pertama, sedekah jariyah, dan yang kedua, ilmu yang bermanfaat bagi dirinya, dan ilmunya ini juga bermanfaat bagi orang lain sehingga ilmunya diamalkan terus." Nah, jadi misalnya kayak tadi Bapak Ibu menasihati orang untuk bersedekah, Bapak Ibu meninggal, mudah-mudahan panjang umur ya. Misalnya saya meninggal gitu. Nah, saya menganjurkan untuk orang bersedekah. Orang ini senantiasa bersedekah. Nah, selama dia masih melaksanakan sedekah itu, maka pahala sedekahnya akan terus mengalir kepada saya. Nah, gitu Bapak Ibu, mohon maaf. Ataupun yang ketiga, yang tidak akan terputus amalnya, yang tidak akan terputus pahalanya ialah awwaladin sholihin yad'u lahu, ataupun anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Jadi Bapak Ibu, monggo kita mengajak diri kita. Saya soalnya belum ini ya Bu ya. Bagi yang sudah memiliki anak mungkin bisa didorong, nanti kalau saya meninggal jangan lupa doakan saya. Itu Bapak Ibu, mohon maaf. Ada sebuah riwayat dari Abu Hurairah bahwasanya dunia dan segala isinya itu terkutuk Bapak Ibu, kecuali sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrallahi ta'ala wa ma walahu wa 'aliman au muta'alliman. Dunia itu terkutuk. Dunia dan apa yang ada di dalamnya itu terkutuk. Kenapa terkutuk? Karena bisa jadi dunia juga bisa berpotensi menyebabkan seseorang untuk bermaksiat kepada Allah, kecuali zikrullahi ta'ala, kecuali zikir kepada Allah, dan wama walahu, yaitu ketaatan kepada Allah. Dan yang ketiga, wa aliman, orang yang tidak terkutuk yang ada di dunia ini ialah orang yang berilmu. Au muta'alliman,
kalau kita belum bisa mencapai derajat seorang yang alim, setidaknya kita menjadi muta'alliman, orang yang tidak pernah jemu-jemunya untuk menuntut ilmu, terutama ilmu halal dan haram ataupun ilmu agama. Hadis ini menurut Imam Tirmizi hadis hasan. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, maka dia, kata Rasulullah di dalam hadis ini, kana fi sabilillah, maka dia termasuk orang yang berada di jalan Allah. Kana fi sabilillah, di dalam kamus sabilillah bisa berarti dia menjalankan segala kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami hormati, Bapak Ibu hanya duduk mendengarkan majelis ilmu ini sudah termasuk Bapak Ibu melaksanakan semua kebaikan yang telah diperintahkan oleh Allah. Kana fi sabilillah hatta yarji'a, sampai Bapak Ibu pulang kundur nanti, Bapak Ibu tetap ditulis oleh malaikat telah melaksanakan perintah Allah. Jadi sangat mudah kita mendapatkan pahala. Hanya duduk di majelis ilmu, Allah sudah mencatat itu sebagai sebuah kebaikan. Hanya duduk-duduk Bapak Ibu, duduk, minum, dahar gitu kan, dapat pahala. Masya Allah, sangat murah sekali Allah memberikan ganjaran kepada hambanya yang beriman. Dalam riwayat yang lain, seorang yang beriman itu tidak akan pernah merasa puas dengan kebaikan, tidak akan pernah merasa cukup dengan ilmu sampai dia masuk ke dalam surga. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashba'a mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahu al-jannah." Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang yang beriman, Bapak Ibu mudah-mudahan termasuk orang-orang yang beriman, dan saya yakin Bapak Ibu termasuk orang yang beriman. La yashba'a mu'minun, seorang yang beriman tidak akan pernah merasa kenyang, tidak akan pernah merasa cukup, min khairin, dari kebaikan, dari ilmu, hatta yakuna muntahahu al-jannah, sehingga tempatnya di surga. Itu Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa menggugah ya. Wah, tinggal 3 menit lagi Bapak Ibu. Sebenarnya masih banyak hadis-hadis yang ingin saya sampaikan, namun karena keterbatasan waktu, kami akhiri dengan satu hadis, bahwasanya cara Allah melenyapkan ilmu. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu maqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nas ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah
tidak akan mencabut ilmu dari muka bumi ini sekaligus, tapi Allah mencabut ilmu itu dari manusia dengan mewafatkan para alim ulama, sehingga tidak ada satu orang pun alim ulama yang tersisa di muka bumi ini, sehingga manusia pada saat itu mengangkat seorang pemimpin yang bodoh. Kemudian pemimpin ini ditanya dan dia berfatwa tanpa berlandaskan ilmu, tapi dia berfatwa dengan kebodohannya. Maka celakalah dia, fadallu wa adallu, karena dia menjadi sesat dan menyesatkan orang lain. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan sedikit ini bisa menambah keimanan kita, menambah semangat kita, menggugah kita untuk senantiasa menghadiri majelis-majelis ilmu. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Jika ada yang benar itu datangnya dari Allah, dan jika ada yang salah itu datangnya dari diri saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.